saya ini lebih kepada memberi persiapan, membantu paroki-paroki untuk menyiapkan diri agar gereja-gereja bisa kita pakai kembali dengan cara baru, hidup normal tapi dengan gaya baru. Tentu saja acuan kita yang pertama dalam hal ini adalah surat edaran Menteri Agama berhubungan dengan bagaimana hidup di era yang baru ini dengan pembatasan-pembatasan, di mana ditekankan juga kita juga tidak boleh berdiam diri karena kita harus hidup, kita harus produktif. Saya pribadi melihat tidak mudah untuk mengatakan, menghapuskan virus corona ini dari muka bumi. Maka kita harus menyikapi diri, mempersiapkan diri, menjaga diri supaya bisa hidup berdampingan. Bagaimana caranya? Nah, saya sebagai tokoh agama mempersiapkan gereja agar beribadat juga dengan khusyuk dan sebagainya. Orang lain tidak tertular, ya kan? Dengan cara seperti ini, penyebaran virus ini kita bisa hentikan, tapi kita bisa beribadat secara normal. Maka surat saya yang saya keluarkan kemarin lebih memberi pertuntunan kepada pastor-pastor paroki untuk bersama dengan Dewan Pastoral mengambil kebijakan. Nah, kalau kamu sudah siap memenuhi syarat, di situ ada 9 syarat yang saya berikan, silakan buka. Tapi jangan tergesa-gesa. Kenapa? Karena itulah tadi, virus ini kita tidak tahu. Daerah kita mungkin hijau, tapi yang datang ke gereja itu dari daerah merah dan sebagainya. Oleh karena itu, kita ekstra hati-hati. Makanya dalam surat saya, setiap paroki harus menentukan tim atau orang yang bertanggung jawab buat saat itu sudah dipenuhi. Sengaja misalnya, saya minta katedral ini menjadi contoh. Jadi ada wastafel di sana, tempat cuci tangan, ada pembersih tangan. Yang datang juga saya harap juga membawa masker dan sebagainya, jaga jarak. Ada petugas ketika orang datang ke gereja diarahkan kemana, ya, masuknya dari mana, keluarnya dari mana. Waktu komuni juga harus yang tiket. Kalau jaraknya terlalu dekat, memang di katedral sudah ada mark lain, ada tanda-tanda yang dibuat berapa jarak dengan yang lain. Di katedral itu juga sudah ini bangku ini boleh pakai, bangku ini tidak, yang tidak bisa diduduki dipasang palang dan sebagainya. Tentu dengan pembatasan seperti ini, jumlah yang ikut misa menjadi lebih kecil karena dia tamu menjadi kecil. Kita melihat kalau biasanya misa 3 kali, kalau minat banyak mungkin 4 kali, 5 kali dan sebagainya. Kita lihat situasi. Tapi itu juga membutuhkan sosialisasi. Makanya bagi saya yang sulit adalah bagaimana meyakinkan umat bahwa harus ikut protokol ini demi keamananmu sendiri dan demi juga untuk orang lain. Saya harap umat juga lama-kelamaan mengerti bahwa alat cuci tangan sendiri, bahwa hand sanitizer sendiri dan sebagainya. Saya sangat jadi. Memang untuk katedral saya katakan kita siapkan masker. Takut yang datang nggak punya masker, kita kasih masker. Tapi saya yakin yang datang pun sudah menjaga diri. Saya sudah melihat juga di mal-mal, tempat belanja ada yang bawa sendiri untuk cuci tangan, bersih tangan dan sebagainya. Ke depan saya mengusahakan supaya petugas liturgi, ya, diakon-diakon, prodiakon itu ikut rapid test supaya umat juga merasa tenang dan aman. Saya juga tidak mau orang terkungkung di rumah. Kita sebagai makhluk sosial juga mengadakan kegiatan bersama orang lain. Dan ketika pemerintah beri kelonggaran supaya gereja digunakan seperti biasa dengan cara baru, maka Sepadan Pontianak pun demikian. Jadi ini adalah saya mengharapkan kita bisa kembali normal, menggunakan gereja untuk kita ibadah, entah misa dan lain, tapi tetap memperhatikan
Jangan sampai virus corona ini yang sudah membuat dunia sengsara, tambah sengsara karena kelalaian kita. Untuk itulah gereja memberi rambu-rambu. Untuk itulah saya mengatakan setiap paroki mempersiapkan diri. Saya tidak bisa paksakan, kamu harus mulai tanggal berapa. Tapi tekanannya adalah yang bisa menentukan siap atau tidak pastor paroki dengan paroki. Ada pertanyaan di kampung-kampung bagaimana? Sama saja dengan perhatikan ketentuan yang ada. Nah, saya minta pastor paroki dalam surat saya, adanya kerjasama dengan lurah, dengan kepala desa, dengan camat, kampung mana yang kira-kira bisa kita laksanakan bisa seperti biasa dengan pembatasan, kampung mana yang tidak. Karena Kuspan tentu tidak bisa menjangkau seperti itu. Jadi maksud saya bukan hanya kota besar, di kampung juga pelayanan pastor seperti biasa, tapi dengan pembatasan tertentu yang sesuai dengan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah.